Untuk mengetahui bagaimana kronologi dan juga penyelidikan kasus jatuhnya lift ini, kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Gianyar, ada AKP Seno Wimoko. Selamat malam Pak Seno. Pak Seno, kita tahu bersama bahwa ini tentunya mengagetkan kita bersama ya, bahwa ada kasus lift yang putus, kemudian ada 5 korban tewas. Tapi bisa diceritakan Pak bagaimana kronologi yang dijelaskan oleh para saksi di lokasi mengenai jatuhnya lift ini? Nah, jadi Mas bisa kita jelaskan bahwa pada siang hari itu para karyawan sejumlah 5 orang sedang menaiki lift tersebut dari bawah ke atas. Nah, karena lift ini lift ini terletak di dalam villa yang ada di tepi jurang yang ada di Ubud, sehingga menggunakan lift untuk menaikkan penumpang dan untuk menaikkan pengunjung dan barang ke atas. Nah, pada saat lift ini sudah hampir mencapai puncaknya ke level lantai yang paling atas, tiba-tiba tali slingnya ini terputus sehingga mengakibatkan lift ini terjun dengan bebas ke arah bawah. Nah, ini yang masih menjadi salah satu pokok penyelidikan kita. Kenapa pada saat lift ini ada kerusakan atau malfungsi, itu kita tidak menemukan adanya emergency brake atau safety net di bawahnya. Safety net ini artinya bukan hanya dalam bentuk jaring, tetapi juga mungkin dalam bentuk tembok atau beton atau pembatas yang bisa sekiranya menghentikan laju lift yang terjun dari atas. Dari penyelidikan sementara pihak kepolisian, Pak, apakah kemudian ditemukan adanya unsur pidana begitu di dalam kasus ini? Tentu kalau kita menyebutkan unsur pidana, karena ini sudah jatuh 5 korban, korban jiwa dalam hal ini, tentu kita akan melidiki semuanya, baik itu kelalaian, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pidana. Karena kita sudah punya 5 korban jiwa yang tadi saya sebutkan. Sejauh ini sudah siapa saja Pak yang diperiksa oleh pihak kepolisian? Sejauh ini kita sudah lakukan, kita sudah memeriksa 9 saksi, 2 teknisi yang biasa melaksanakan maintenance terkait dengan lift tersebut setiap harinya atau setiap bulannya. Lalu juga sekitar 7 saksi adalah rekan-rekan korban sendiri, yaitu karyawan-karyawan villa yang bekerja di sana yang sekiranya melihat atau mendengar terkait dengan kejadian tersebut. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Bitlab 4 Polda Bali untuk melaksanakan penyelidikan, untuk melihat kembali barang-barang bukti, untuk kita menduga selanjutnya kita analisis kenapa hal ini bisa terjadi. Karena nanti yang menentukan penyebab dari terjatuhnya lift ini adalah Bitlab 4 Polda Bali selaku saksi ahli. Oke, Pak, kalau kita berkaca dari kondisi lift yang di era sekarang lah Pak, itu kan sudah dilengkapi dengan berbagai pengaman begitu ya Pak ya. Misalnya kalau lift biasa saja itu ada 2 tali yang ketika satunya putus itu kan ada tali yang lainnya yang akan menghandle begitu kan. Kemudian juga ada breakernya. Dalam kondisi ini Pak, lift yang jenis ini, apakah ini sudah dari pengamatan kepolisian sementara Pak? Apakah memang secara safety ini benar-benar safety atau ada unsur-unsur kelalaian ya di sini? Nah, untuk lift seperti ini memang standarnya adalah dia mempunyai 2 tali. Jadi pada saat satu tali itu putus, satu tali itu masih bisa digunakan sebagai cadangan. Faktanya yang kita temukan pada hari ini dari hasil olah TKP adalah lift ini hanya mempunyai 1 tali. Nah, lalu juga kembali seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa seperti yang Mas tadi bilang bahwa ada breaker atau apa, ya memang setiap lift harusnya punya emergency brake. Ini tidak kita temukan, dan terkait juga dengan masalah safety net-nya, yaitu juga untuk menghalau supaya apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan, paling tidak bisa menghentikan laju kendaraan lift tersebut. Ternyata ini juga kita tidak temukan, sehingga pada saat kejadian lift tersebut meluncur ke bawah mengenai
lantai dan lift itu terpental ke jurang Oke. yang ada di bawahnya. Oke, Pak, sementara dari keterangan pihak pengelola begitu ya, kapan terakhir kali lift ini dilakukan pemeriksaan? Nah, terkait juga dengan bukti-bukti yang kita amankan, kita mempunyai rekornya juga, catatan dari pengelola, ternyata lift ini terakhir di maintenance yaitu pada bulan November 2022. Nah, ini kita nanti akan juga tanyakan kepada saksi ahli yang mengetahui untuk lift tersebut, baiknya ini dilaksanakan maintenance rutin, apakah setiap 1 tahun sekali, setiap 6 bulan, setiap 3 bulan, atau setiap bulan sekali, itu kita tidak tahu, makanya nanti kita akan tanyakan kepada saksi ahlinya. Untuk kita temukan mungkin ada dugaan-dugaan pelanggaran di situ. Baik Pak Seno, terima kasih banyak atas informasi yang telah Anda sampaikan. Kita tentunya masih menantikan apa hasil penyelidikan dari pihak kepolisian dan juga nanti tentunya yang kita harapkan semua pihak akan mendapatkan keadilan atas kejadian ini ya Pak. Terima kasih banyak Pak.